Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa merasakan indahnya Islam pada saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah An-Naml mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat ke-19. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam sebuah barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Baik, firman Allah pada ayat 17 ini, dan dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan, yakninya dihimpun untuk Sulaiman berupa tentaranya yang berupa manusia, jin, dan burung. Artinya, Sulaiman mengendarai mereka dengan penuh kebesaran, serta ada pula di antara mereka yang berada dalam satu barisan. Burung berada di atasnya. Jika udara panas, maka burung-burung itu menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Kemudian firman Allah, fahum yuza'un, lalu mereka diatur dengan tertib, yakni posisi yang pertama ditata dengan posisi yang lain, agar tidak ada satupun yang keluar dari tempatnya yang teratur. Mujahid berkata, setiap golongan memiliki komandan yang dijadikan rujukan satu dengan yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh raja-raja saat ini, agar tidak saling mendahului. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Sulaiman telah dapat membentuk bala tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung, dan binatang yang lain. Bala tentara itu setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara itu berbaris rapi
bersatu dan berkumpul di bawah kepemimpinannya. Maka secara tiba-tiba tanpa diduga azab itu kami turunkan kepada mereka dan mereka benar-benar tidak menyadari kedatangannya. Kemudian tafsir ayat ke-18 seperti yang kita ketahui, hatta idza atau ala wadin namal, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, yaitu kota Taif ataupun di negeri Syam. Yang dimaksud adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar. Qalat namal, berkata seekor semut, yaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentara Nabi Sulaiman lewat melintasi di sekitaran mereka. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak, yakni tidak terinjak-injak. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Oleh Sulaiman dan para tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Semut dianggap sebagai makhluk yang dapat berbicara. Mereka melakukan pembicaraan sesama mereka. Kemudian, menurut pendapat ulama yang lain, pada kata hatta idza atau ala wadin namal, yakni apabila Sulaiman dengan bala tentara dan pasukannya melintasi lembah semut, qalat namal ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Seekor semut berkata, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Semut itu takut. Jika semut-semut lain terinjak oleh telapak-telapak kaki kuda, maka ia memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Hal tersebut telah dipahami oleh Sulaiman alaihissalam. Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut banyak ulama itu merupakan Qatadah, merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing, agar mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman ternyata bisa dan tentaranya bisa saja menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang sangat kecil, sehingga Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial yang sangat terorganisasi ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian kepala, semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual. Otaknya terdiri atas sekitar 0,5 juta simpul saraf, mempunyai mata yang berfungsi baik dan sungut yang sangat berfungsi sebagai hidung untuk mencium atau ujung jari untuk meraba. Tonjolan-tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap, sedangkan rambut-rambut yang ada di tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan. Kelompok-kelompok semut itu pada saat bertemu saling bertukar omongan dengan penuh perhatian dan saling bertanya tentang keadaan masing-masing. Di antara fenomena sosial lainnya dari kehidupan masyarakat semut adalah bahwa mereka seringkali mengadakan semacam proyek gabungan untuk membangun, seperti membangun jalan yang panjang misalnya, dengan penuh keuletan yang mengundang rasa kagum. Kata proyek semacam itu tidak hanya mereka lakukan pada siang hari, akan tetapi juga dilakukan pada malam hari ataupun pada malam-malam bulan purnama. Sedangkan pada malam-malam lainnya yang tak bercahaya rembulan, masyarakat semua tetap berada di sarangnya. Dalam hal mengumpulkan, mengangkut, dan menyimpan bahan makanan, semut memiliki cara yang amat unik. Jika seekor semut tidak kuat untuk mengangkat bawaannya dengan mulut seperti kebiasaannya karena terlalu berat, dia akan menggerakkan barang bawaan itu dengan kaki belakang dan mengangkatnya dengan lengan. Di antara kebiasaan lainnya yang unik bagi semut, apabila hendak menyimpan makanan berupa biji-bijian, dia akan memecahkan ataupun melubangi biji agar tidak dapat melembaga. Semut-semut akan memecahkan terlebih dahulu biji yang berukuran besar agar gampang diangkut ataupun agar mudah diangkut dan dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan makanan mereka. Dan jika stok makanan mereka basah oleh hujan,
semut-semut itu membawanya keluar agar mengering. Kemudian tafsir ayat ke-19, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kata fatabassama, maka tersenyum. Nabi Sulaiman pada permulaannya yaitu dhahika, tertawa pada akhirnya min qawliha. Karena mendengar perkataan semut itu, dia telah mendengarnya walaupun jaraknya masih jauh yakni 3 mil. Kemudian suara itu dibawa oleh angin. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya sewaktu mereka hampir sampai ke lembah semut, sambil menunggu supaya semut-semut itu memasuki sarang-sarangnya terlebih dahulu. Bala tentara Nabi Sulaiman dalam perjalanannya ini ada yang menaiki kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki. Wa qala rabbi auzi'ni, dan dia berdoa, ya Allah, ya Rabbku, berilah aku ilham, an ashkura ni'mataka allati an'amta, untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan, nikmat-nikmat itu, alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yakni para nabi dan para wali. Kemudian tafsir yang lain ada yang mengatakan, dan dia berkata, ya Rabbku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, yaitu berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah limpahkan kepadaku dengan mengajari aku pembicaraan burung-burung dan hewan-hewan, serta nikmat yang engkau limpahkan kepada kedua orang tuaku dengan berislam dan beriman kepadamu. Wa an a'malu shalihan, dan mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi, yaitu amal-amal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, serta masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yaitu jika engkau wafatkan aku, maka kumpulkanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh, serta berada bersama wali-walimu dalam kedudukan yang tinggi. Wallahu a'lam. Maksudnya, Nabi Sulaiman memahami perkataannya dan dia tersenyum karenanya. Ini adalah hal yang sangat besar. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Abu As-Siddiq An-Naji berkata, Sulaiman bin Daud alaihissalam keluar untuk meminta diturunkan hujan. Tiba-tiba seekor semut yang sedang berbaring telungkup mengangkat kedua kakinya ke arah langit dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk di antara makhlukmu. Kami tidak dapat lepas dari hujan yang engkau turunkan. Jika engkau tidak turunkan hujan, niscaya kami akan binasa. Maka Nabi Sulaiman berkata, kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi hujan dengan sebab doa selain kalian. Di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi pernah digigit oleh seekor semut, lalu ia merintahkan menyerang sarang semut yang kemudian dibakarnya. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya, apakah hanya karena satu semut menyengatmu, engkau membinasakan satu umat yang bertasbih? Kenapa tidak satu ekor semut saja? Kemudian mendengar perkataan Raja Semut bahwa Sulaiman ternyata tentara yang tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukan sengaja dilakukannya ataupun tidak sengaja by accident, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka karena tubuh mereka amat kecil. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku yang memberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan untuk mengerjakan amal soleh itu bila aku meninggal dunia ataupun wafat,
masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang yang soleh dan yang kau masukkan ke dalam rahmatmu. Mungkin sekian dapat saya sampaikan dari tafsir Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.